kembali merenungkan akan karya penebusan Yesus di dalam setiap hidup kita orang percaya. Mari kita bawa kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berikan yang terbaik. Tuhan Yesus telah berkorban bagi setiap kita, dan biarlah kehidupan kita selalu setia, dan biarlah kita terus merenungkan akan karya penebusan Yesus di dalam kehidupan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, yang kami muliakan, yang kami agungkan, yang kami sembah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penembusan-Mu, karya terbesar yang boleh kami terima. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak layak menerima pengampunan daripada-Mu Tuhan Yesus, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau memberikan setiap kami janji untuk masuk di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah bagi setiap kami, boleh membebaskan kami dari belenggu dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang boleh menyucikan setiap kami ya Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang boleh melayakkan setiap kami Yesus. Kami tidak hidup lagi di dalam dosa kami. Kami hidup di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bawa kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau memuji. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bertata di atas setiap pujian kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, awal persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan Dijemahkan dengan segenap hatimu kepada sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan hidupku. ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Jemaat Tuhan saja katakan oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Kasih-Mu mengalir Berikan hidup kami. Kau selamatkan Kau selamatkan hidup kami. ku menjadi Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Oleh Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kukagumi. Karya terbesar
Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
dalam pikiran, dalam hati, pendengaran, penglihatan, dan rencana-rencana yang bukan dari Engkau. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima korban penghapusan dosa ini. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kau tebus kami bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi darah-Mu yang suci. Terima kasih buat korban. Mampukan kami untuk selalu mengingat akan pengorbanan-Mu, dan berikan kami hati yang selalu setia dan taat untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami ini boleh menjadi saksi sampai seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Bahkan kami melakukan amanat agung, menjadikan semua suku bangsa ini murid, membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan apa yang Kau perintahkan, karena Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan. Dan tidak seutas tamu kami akan jatuh tanpa seizin Kau. Apalagi merebut kami dari tangan-Mu Tuhan, itu sangat mustahil, karena Engkau Allah yang berkuasa. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan, Dia berkorban karena menebus dosa kita. Yesus korban penebus dosa kita. Itulah tema kita hari ini. Mungkin filmnya tidak ada lagi, tapi baiklah. Oh ada, ya. Mau mengorbankan Yesus untuk kedua kalinya lewat ketidaktaatan kita. Kita lihat pengorbanannya. Dia membayar dosa kita, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah. Karena kita baru disuruh berkorban untuk datang beribadah, untuk melakukan tugas tanggung jawab untuk memperbesar kerajaannya. Kita sudah merasa berat, kita sudah merasa nggak mampu, nggak mau, nggak ada waktu berkorban materi aja, kita nggak mampu. Coba lihat ini pengorbanan Dia lakukan demi siapa? Demi saudara dan saya, demi semua umat manusia. Hari ini kita mulai sadar akan kasih-Nya kepada kita. Luar biasa, ya. Penderitaannya luar biasa. Mulai dari apa? Dia dikhianati oleh siapa? Muridnya sendiri, Yudas Iskariot, menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak.
dia jual Yesus. Pengkhianatan oleh siapa? Oleh muridnya sendiri. Ya. Lalu dia ditangkap. Bahkan ada muridnya lagi yang menyangkal Yesus. Ya. Waktu ditangkap, dia bilang, aku tidak kenal dia. Tapi bersyukurlah, Petrus itu masih bertobat. Tapi Yudas Iskariot tak pernah bertobat sampai akhirnya dia mati juga. Ya. Yesus juga diludahi mukanya, ditinju dan dipukul orang-orang. Bahkan mereka mengolok-olok dia. Walaupun sebetulnya tidak diketemukan kesalahan Yesus oleh Pilatus yang mengadili dia, tetapi tuduhan atas dirinya karena desakan orang banyak. Akhirnya Pilatus memutuskan untuk mengabulkan tuntutan mereka. Akhirnya Yesus harus pikul salib. Ya. Dalam keadaan demikian, dia harus pikul salibnya. Bahkan sampai di bukit Golgota. Bukan saja itu, dipaku tangannya kedua kali, dipaku kakinya, dimahkotai duri, ya. Ditikam lambungnya lagi hingga mati di atas kayu salib. Demi untuk siapa? Untuk saudara dan saya, dan bagi semua umat di dunia ini. Betapa besar pengorbanan Yesus. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan di dalam Yohanes di 19 ayat 16b sampai 37. Pengorbanan dia dari difitnah, dikhianati, dijual, ditangkap, diadili, dipukuli, dicambuk, sampai akhirnya dia harus mati, ditombak, dihina, dipasang duri, diludahi. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata dosa. Tetapi pada akhirnya sebelum dia menghembuskan nafas, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh karena penderitaan Yesus yang luar biasa bagi kita semua, mulai hari ini, ingatlah ini. Apapun yang kau lakukan, ingatlah. Baik itu dalam keadaan rumah tanggamu damai, usahamu baik, usahamu menurun, ingatlah pengorbanannya tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, mengapa semua ini harus terjadi? Kan bisa saja Yesus berkata, mati kamu semua, mati. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mengapa semua ini harus terjadi? Orang kan heran. Dia Allah yang menyelamatkan manusia, tapi dia tidak berdaya dalam hal ini. Pertanyaannya, mengapa ini harus terjadi? Ya kan? Pernahkah Anda bertanya, mengapa Yesus harus menderita sampai mati di atas kayu salib? Poin yang Tuhan ajarkan kita hari ini, yang pertama,
supaya menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Inilah Injil yang sesungguhnya. Dari berapa ratus tahun sebelum Masehi sudah dinubuatkan. Kita baca Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Sudah ada nubuatan bahwa akan lahir seorang yang menderita untuk kita. Kalau ini tidak ada nubuatan, yang kita bisa bicara bohong, ya kan? Tapi sebelum kejadian ini, sebelum kelahiran Yesus sampai kematiannya, itu sudah ada nubuatan dari Nabi Yesaya. Ini membuktikan bahwa Injil itu adalah kebenaran. Ya, tidak gampang, saudara. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sudah berapa ratus tahun yang lalu. Sebelum kelahirannya, bahkan kematiannya di atas kayu salib. Jadi itu membuktikan bahwa Injil itulah adalah kebenaran. Ya, Injil itu bukan dibuat-buat, tapi itu memang sudah diberikan kepada semua umat manusia. Ya, bahwa dia yang tertikam oleh karena pemberontakan saudara dan saya, dia diremukkan oleh karena kejahatan saudara dan saya, ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita semua, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kalau kita sudah lihat, kita sudah baca firman Tuhan ini, mari kita merenungkan hidup kita. Apakah betul-betul kita mengasihi Tuhan? Apakah betul-betul hidup kita sudah kita berikan semua seperti yang Dia kehendaki? Atau kita masih mau menyalibkan Dia kedua kalinya? Oleh sebab itu, jangan pernah lalai untuk selalu mengucap syukur, ya, setiap hari, pagi, malam, mengucap terima kasih buat segala pengorbanannya, ya, bahkan selalu serahkan hidup kita supaya kita tidak menyalibkan lagi Dia untuk kedua kalinya. Pertanyaannya, mengapa semua ini harus terjadi kepada Yesus? Yang kedua, membuktikan bahwa Dia itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan Juru Selamat bagi saudara dan saya. Kita baca Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Bayangkan Dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kalau kita baru disentil sedikit, tak singgung lagi, marah lagi, tidak muncul di gereja lagi, baru tak singgung sedikit. Nah, belum lagi yang lebih hebat lagi, introspeksi diri kita. Belajarlah daripada Dia, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dicaci maki, diejek. Orang lain Dia selamatkan, dirinya Dia tidak selamatkan. Coba kalau kita dikatakan begitu. Orang lain Dia bantu, dirinya Dia tidak bantu. Tersinggung lagi. Kena firman Tuhan, tersinggung lagi.
Padahal kalau kita kenal firman Tuhan, itu berarti Tuhan mengoreksi kita untuk berubah, untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Bukan bilang, dia singgung lagi saya. Bukan. Ya. Bayangkan, dua penjahat di sampingnya disalibkan juga. Yang satu mengolok-olok dia. Itu asli penjahat, saudara. Tidak mau bertobat seperti Yudas Iskariot. Tapi yang satu, dia bilang, Tuhan, jangan lupa saya. Kalau kau ke surga, ingatlah saya. Inilah orang yang bertobat. Dan Yesus mengampuni dia. Ya kan? Yesus mengampuni saudara dan saya. Bahkan semua orang yang mau bertobat. Bukan semua orang diampuni dosanya, tapi yang mau bertobat, saudara. Karena masih ada orang yang tidak bertobat, kan? Ya kan? Masih mau mengejek Yesus. Padahal sudah hampir mati juga. Sudah disalibkan juga. Masih mengejek Yesus lagi. Sudah bersalah, sudah berdosa, tak mau minta pengampunan. Mau mengejek lagi. Harusnya kita ini manusia yang penuh kedagingan. Mari kita berkata, Tuhan, jangan lupa saya. Darahmu menyucikan saya. Tubuhmu menggantikan tubuh saya yang penuh kedagingan, sehingga kita hidup dalam roh. Dan saya percaya kita akan seperti yang satu. Katanya, sesungguhnya hari ini engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah orang-orang Kristen yang harus dia lakukan. Ya. Bertobat akan kesalahan yang kita perbuat. Kita introspeksi diri kita. Suka berbohong, suka berdusta, ya, suka bersumpah palsu. Buat asli pun jangan bersumpah, karena Tuhan sudah bilang jangan bersumpah. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Ya. Jangan mengeluarkan kata-kata lagi seperti yang Injil tidak benarkan. Belajar membaca Injil, renungkan siang dan malam, berdoa, mengucap syukur, mengundang Roh Kudus untuk pimpin kita. Karena Yesus tahu bahwa saat dia meninggalkan dunia ini, manusia itu mudah jatuh. Makanya dia memberikan Roh Kudus sebelum naik ke surga. Ya, supaya apa? Yohanes 14, dia adalah penolong dalam kesusahan, penghibur saat kita dihina, dicaci maki, ya, kita berduka, dia hibur kita, ya. Dia menyembuh kita saat kita sakit, ya kan? Dia adalah guru kita yang mengajar saudara dan saya, ya. Bukan manusia. Tentang kebenaran firman Tuhan itu bukan manusia mengajar kita, tapi Roh Kudus. Ya, buktinya saya ini orang paling bodoh, ya, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya pendidikan teologi, ya. Saya hanya mengandalkan firman Tuhan ini, ya, bahwa dialah guru saya. Ya, saya bersaksi sedikit. Waktu saya dipanggil untuk ujian pendeta, saya nggak tahu apa-apa, kasihan. Saya paling tua di antara 378 orang yang ikut ujian. Ya. Saya menangis waktu jam istirahat. Di dalam kamar orang pada bercanda di luar. Saya masuk di kamar, menangis. Tuhan, jangan bikin malu saya. Semua yang ikut itu belajar konsol dan lagi ke gereja. Kalau saya baru pegang Alkitab saat-saat ini,
Tuhan tutup saya. Saya tahu Engkaulah guruku yang mengajar. Engkaulah penolongku, penghiburku, roh kebenaran bagiku. Apa yang terjadi, saudara? Tangan saya diangkat, buka Alkitab. Apa yang saya pelajari di situ, itulah ujian itu keluar soalnya. Luar biasa Tuhan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan. Itulah dia katakan, dia adalah guru dari kita. Mengapa semua ini harus terjadi di atas kayu salib? Yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya, nah, itulah betulnya yang kita harus lakukan sebagai jemaat-jemaatnya, sebagai generasi-generasi penerus, ya kan? Sebagai amanah agungnya, itu yang harus kita lakukan, ya kan? Ya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, mereka peroleh hidup yang kekal. Luar biasa pengorbanan Yesus. Nah, kalau kita semua sudah menerima keselamatan, bukan karena hanya percaya, tetapi melakukan, ya, harus ada buah. Kalau hanya percaya, setan juga percaya, ya enggak? Karena firman Tuhan bukan kata saya, tapi dia tidak takut, dia tidak melakukan kebenaran. Nah, kita orang percaya harus melakukan kebenaran. Buktinya ada buah yang kita hasilkan, ya enggak? Sehingga keselamatan itu menjadi bagian dari hidup kita. Orang-orang akan melihat, kok ini ada perubahan, ya? Itulah Injil yang terbuka. Saudara harus lakukan, ya. Jadi jangan memberitakan firman karena saya ini. Nah, kita semua adalah Injil yang terbuka, yang dapat dilihat banyak orang dan selalu menjadi teropong bagi orang kehidupan kita, ya. Supaya apa? Orang bisa percaya. Berubah kita, wah, Frans dulu nakalnya bukan pemain, ya enggak? Kok bisa berubah? Inilah yang perlu kita beritakan. Bukan kita ada kirkanan bawa Injil, beritakan firman Tuhan. Nanti orang lihat kita punya kehidupannya sama dia dengan saya, ya kan? Mulutnya dibangun mengajar, tapi perbuatannya nggak berubah, ya kan? Masih sombong, masih sembarang, masih suka begini, suka begini. Orang akan lari. Tapi marilah kita yang sudah percaya, kita harus berbuah. Amin. Nyata kehidupan orang percaya, dia harus berbuah roh. Kalau dia sudah berbuah roh, disitulah ada kudus dalam hidupnya. Maka pelan tapi pasti dia akan berubah menjadi apa? Injil yang terbuka, yang dapat dilihat banyak orang, baik di sekolah sebagai anak-anak, baik di universitas sebagai orang mahasiswa, baik di tempat kerja sebagai orang pekerja, baik di dalam lahan bisnis sebagai orang bisnis, apalagi dalam pelayanan, saudara. Ya, orang akan melihat nyata kenyataan hidup kita sudah diselamatkan atau masih hidup dalam daging. Nggak usah kita gembor-gembor lah, ya, nggak usah. Langsung kelihatan kehidupan kita, langsung bisa dilihat. Ini orang sudah diselamatkan atau masih hidup dalam daging. Pasti kelihatan.
Coba bayangkan kita hidup sendirilah. Kita melihat orang sajalah, mulai melihat, wah, ini orang Kristen, rajin ke gereja. Tapi apakah dia sudah memperoleh keselamatan itu? Karena firman Tuhan berkata, dia akan datang mencari buah dari pohon itu. Kalau pohon itu tidak berbuah, maka kapak sudah tersedia di bawah akar, dan dia akan menebang, mencampakkan kita ke dalam api. Hati-hati. Saya rindu jemaatnya di gereja GPI Anugerah Makassar secara khusus sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Inilah amanat agung yang harus kita lakukan. Kita jabarkan di Yerusalem, di keluarga kita, di Yudea, di tetangga-tetangga, bahkan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadilah saksi Kristus. Jadilah terang dan garam dunia. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mendengar umat-Mu. Mereka naikkan pujian mereka sebagai ungkapan doa di hadapan, bahwa mereka bersyukur buat kasih setia, buat anugerah, buat keselamatan. Bahkan mereka mau menyembah-Mu seumur hidup, Tuhan. Sentuh hati mereka, ubah hidup mereka, Tuhan, agar mereka semakin mengasihi-Mu, melebihi dari segalanya, Tuhan, dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Sentuh hati mereka, ubah hidup mereka bagai air yang mengalir yang tak pernah berhenti. Engkau membersihkan kami, Tuhan, hingga Engkau mendapati kami menjadi emas yang murni di hadapan-Mu dan menyenangkan hati. Sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah, sehingga kami sering bertemu dengan Engkau, dan kami haus dan lapar akan Engkau. Tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat bertemu dengan Engkau. Oleh sebab itu umat-Mu rindu bertemu dengan Engkau setiap saat. Tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati lewat tubuh dan darah. Semuanya Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah kuduskan, Tuhan sudah ubahkan kehidupan mereka dari kedagingan menjadi hidup dalam roh. Terpuji-puji nama-Mu, Tuhan, yang percaya sudah diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan informasi untuk kita semuanya, kita akan ibadah Paskah ya, ibadah Padang di Pantai Bir, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Nanti mungkin lokasinya nanti bisa diinformasikan di grup. Sudah saya share. Oh ya, untuk lokasinya sudah ada di grup, nanti mungkin bisa di-share ulang ya Pak, untuk kita ketahui bersama, dan akan dilayani oleh saya sendiri dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya, untuk hari ini menara doa ditiadakan ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jadi nanti malam tidak ada menara doa karena sudah digabungkan dengan ibadah Jumat Agung di siang hari ini. Baik, sekian pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang mungkin nanti mau bawa anak kecil ya di luar dari anak sekolah minggu gereja, bisa diinformasikan di grup gereja ya, karena akan ada bingkisan untuk anak-anak sekolah. Segala hormat, puji syukur, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Pada hari kematian Tuhan, kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah keselamatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat menjalani Tuhan kehidupan kami seturut dengan rencana-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Berkati urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kekuatan yang baru bersama dengan Ibu Gembala, bersama-sama berikan kesehatan, sehingga dalam pelayanan Tuhan percayakan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Kami semua jemaat-Mu Tuhan bersama-sama bersyukur oleh karena anugerah-Mu itu Tuhan. Berkat-berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel tercurah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami telah memberikan persembahan syukur kami, baik perpuluhan, ucapan syukur kami semuanya Tuhan, Kau berkati. Kami juga percaya Tuhan oleh kebenaran firman. Kami percaya dan sungguh percaya kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di tempat ini, juga Tuhan memberkati. Baik setiap pemberita-pemberita firman-Mu, Engkau jamah, Engkau rapi Tuhan. Baik itu Evangelis Mirna, Kapten Padang, Evangelis Reza, hamba bersama Bapak Gembala, Tuhan urapi secara khusus Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang kami sampaikan benar-benar oleh pengurapan Allah Roh Kudus yang menjamah kami untuk kami beritakan Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar mengerti, memahami, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami juga berdoa setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di mimbar, Tuhan memberkati, baik itu WL Singers, baik itu pemain musik Tuhan, tamborin, penerima tamu multimedia, semuanya Tuhan berkati, sehingga dalam setiap pelayanannya Tuhan curahkan belas kasih-Mu, berkat-Mu melimpah. Seluruh jemaat-Mu yang senantiasa setia dan rajin beribadah juga Tuhan memberkati, beri kekuatan, kesehatan, perlindungan, curahkan berkat-Mu melimpah Tuhan. Dan kami percaya jemaat Tuhan terjadi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, sehingga dia dapat menanggungnya dan nama-Mu dipermuliakan. Setiap rencana-rencana jemaat-Mu, apapun yang dia rencanakan untuk masa depannya, Tuhan berikan keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat bagi jemaat-Mu yang belum sempat hadir, Tuhan ketuk hatinya, berkati dia Tuhan, jamah dia Tuhan, gelisahkan dia Tuhan, sehingga minggu depan boleh beribadah bersama dengan kami. Kami juga berdoa menyerahkan program-program gereja Tuhan, di mana hari Minggu kami akan ibadah Padang di Tanjung Biru Tuhan. Tolong kami semuanya beri kekuatan, kesehatan, dan biarlah berikan kesehatan kami bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama-Mu, akan merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu percaya bahwa kebangkitan Kristus adalah bukti nyata bahwa kami percaya tanpa kebangkitan-Mu sia-sialah Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Oleh karena bukti kebangkitan-Mu, kami percaya dan kami mengikut Engkau Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami,
Terima kasih Tuhan, biarlah semua jemaat PGB Anugerah datang beribadah pada hari Minggu dalam ibadah padang bersama-sama dengan kami. Segala apa yang direncanakan Tuhan, kesehatan, kesatuan nanti di dalam ibadah ini biarlah berjalan lancar, berhasil, sukses. Dan kami semua dilindungi, dipelihara. Utus malaikat-Mu Tuhan menjaga, melindungi kami semua, sehingga kami bersyukur dan bersuka cita, sehingga semuanya kami boleh menikmati akan ibadah yang kami jalani. Berkati juga Tuhan akan pemilik penginapan di tempat ini Tuhan, Hotel de Maleo. Tuhan berkati para pemiliknya, para karyawan yang ada, keluarga yang ada, semuanya Tuhan berkati dengan melimpah. Kami juga berdoa Tuhan, pemerintahan bangsa kami dan tingkat pusat sampai pelosok desa, aparat TNI Polri, para medis, dokter, perawat, suster yang ada, semuanya Tuhan berkati dan tugas pekerjaan dan tanggung jawabnya, sehingga Indonesia penuh kemuliaan, Kota Makassar penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, sepanjang beberapa hari ke depan Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami, dan kami percaya kami boleh berkumpul dalam ibadah kami yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menikmati berkat-berkat Tuhan pada ibadah ini, sama-sama kita katakan amin. Angkat kedua belah tanganmu ke hadapannya. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluar masukmu. Bahkan dibiarkan musuh maju berperang-perang, kau terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan